Inilah kondisi sungai di kampung. Begitulah anak-anak kecil hidup tanpa beban, tanpa masalah. Mereka riang gembira. Mungkin teman-teman yang dulu begini ingat kan kampung. Ini suasana. Itu bom kemana bom? Bom. منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون.
Teman-teman, kita sedang berjalan-jalan di samping musola tua ini, dan alhamdulillah ini hari ini sudah hari yang ke-17 ya di bulan Ramadan. Maka tentu kita harus banyak-banyak bersyukur karena masih diberikan iman Islam, sehat walafiat, dan tentu panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa berpuasa dengan sempurna, kemudian banyak membaca Al-Quran. Di antara hal yang terpenting adalah nuzulul Quran ini adalah turunnya Al-Quran. Maka tentu sebagai orang yang beriman kita harus penting memahami apa itu sejarah, bagaimana Nabi mendapatkan wahyu Al-Quran itu di awal-awal di Gua Hiro ya, ketika malam 17 Ramadan, ketika beliau didatangi oleh malaikat pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril. Maka kata ulama filosofinya kenapa Jibril ini sebagai malaikat dikatakan malaikat yang terbaik, malaikat terdekat? Di antaranya ya, di antara sebabnya adalah karena beliau adalah pembawa wahyu. Yang menarik dari musola ini tempat saya ngaji pertama kali, belajar sholat, belajar wudhu, belajar safina, di sini nih. Makanya saya nggak pernah lupa ini jasa-jasa guru-guru saya yang di daerah sini nih, terutama kakek saya nih. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah tempatkan beliau di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Maka demikian orang-orang yang mau membaca Al-Quran, maka Allah berikan janji pahala yang melimpah. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Nah, ini saya sedang mencoba praktek menimba air ya. Ini teman-teman perlu informasi saja. Ini dulu ada kakek saya, kemudian buyut saya ya. Kakek saya yaitu Iyang Sanuri ya. Kalau sini sering nyebut Iyang. Ustadz lah ya, kalau di orang Jakarta itu ustadz lah, atau kiai lah kalau di Jawa itu. Karena beliau adalah pengajar awal-awal, karena beliau seorang murid dari seorang mursyid besar yaitu Kiai Haji Amin. Kemudian beliau juga anak putra dari Kiai besar Kiai Haji Abdullah Ansor. Beliau dari, kalau nggak salah dari Projo, dan beliau dua-duanya itu mursyid Thariqah Naqsabandiyah, dan amalannya tidak diragukan lagi lah, beliau orang-orang soleh. Kemudian buyut saya itu namanya Mbah Wangsa ya. Mbah Wangsa itu bapak daripada nenek saya. Maka masya Allah, alhamdulillah saya punya keturunan ya, sanad yang bagus lah ya. Alhamdulillah, ini saya cerita karena saya syukur kepada Allah Ta'ala. Ini sumur Tahdis binikmat begitu. Kakek saya seorang istilahnya ulama, kemudian punya buyut juga seorang yang baguslah agamanya. Saya rasa ini sumur wali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Makanya pentingnya kita menghormati orang-orang tua kita, pentingnya kita didoakan dan mendoakan. Saya juga merasa mungkin doa-doa beliau lah, doa-doa beliau ini sehingga saya sampai hari ini bisa seperti ini. Dan ini termasuk yang peninggalan beliau ini yang sampai hari ini sangat bermanfaat
buat wudhu. Bahkan ketika kemarau ini orang-orang ya bisa dikatakan satu desa lah ya. Kalau di Jawa desa ini maksudnya gerumbul gitu. Satu gerumbul ini hampir rata-rata ke situ untuk minum. Nah ini kondisi musolanya teman-teman. Hanya memang sekarang ya kurang terawat begitulah karena memang anak keturunannya ini kebanyakan merantau ya, kemudian di beberapa tempat begitu ya, salah satunya saya ini, dan saya harusnya bertanggung jawab dengan musola ini. Hanya memang masya Allah ya, saya masih di Jakarta begitu ya, kalau pas di kampung ya saya berusaha untuk menjadi imam di sini, belajar ngajar ya walaupun satu dua lah. Ini kondisi rumah daripada kakek saya, terlihat betul teman-teman, rumah khas zaman dulu, masih seperti zaman dahulu. Nah ini depan musolanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita ini banyak-banyak bertadabur lah ya dengan Al-Quran ya. Ini mumpung masih suasana Al-Quran, saya hanya pengen sedikit memberikan solusi ya. Nah, teman-teman kalau terbiasa satu hari satu juz, jangan sampai terlambat ya. Sekali terlambat kadang-kadang kita ketinggalan. Kalau setiap hari satu juz, insya Allah mudah, ringan ya kan. Nah, barangkali ini saja teman-teman, kita lihat-lihat ya, ini kondisinya seperti ini. Ini jembatan yang menghubungkan antara dua desa ini, dan untuk ke hutan yang terlihat itu hutan itu. Nah, ini sungainya nih. Makanya tadi kelihatan kan ada sebagian anak-anak kecil itu sungai yang masih terhubung dengan musola ini. Dan asbab dari sungai inilah ya kan, ketika kering semuanya lah, tapi sumur itu masih airnya masih alhamdulillah mencukupi untuk kebutuhan orang-orang desa di sini. Ya insya Allah pahalanya semua mengalir kepada 3 orang itu. Eyang Sanuri kakek saya, Eyang Wangsa, Buyut, kemudian ada satu ulama lagi, Eyang Madari namanya. Beliau termasuk tokoh masyarakat di situ. Dan satu lating dengan kakek saya. Semuanya ulama di situ, tokoh di situ. Semoga beliau-beliau ini ditempatkan oleh Allah SWT di tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah SWT, diterima segala amal baiknya, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim afu'anhum. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka kubur yang diterangi, yang dibukakan pintu-pintu surga untuk mereka. Barakallahu fiikum wa ahlikum. Nah ini kondisi persis di belakangnya nih, ada pohon-pohon bambu ya, pohon pring lah kalau orang Jawa ngomong, bambu itu kalau orang Jakarta ngomong. Semoga bermanfaat. Nah ini posisi terlihat teman-teman, sungai di kampung seperti ini. Nah ini dia ini anak-anak kecil ya, masya Allah. Beliau ya terlihat sangat. Inilah kondisi sungai di kampung, banyak anak kecil. Begitulah anak-anak kecil juga dulu. Hidup tanpa beban, tanpa masalah, mereka riang gembira. Kal ceguran itu ya. Mungkin teman-teman yang dulu begini ingat kan, kampung gratis kitanya gitu. Bayar namanya di sungai kecil. Ini suasana sungai di belakang rumah persis. Teman-teman bisa cuma 50 meter dari rumah. Bahagia selalu, sehat selalu ya. Melihat video ini teringat masa lalu yang menyenangkan lah ya. Masa-masa indah, hidup tanpa beban ya, suka cita riang gembira, tahunnya seneng aja. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah dewasa, bahkan sudah tua ya.
maka harus introspeksi diri lah ya, bukan anak-anak lagi. Nah, kita harus mikir anak, istri, keluarga. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, apalagi di bulan Ramadan ini. Khairunas anfa'hum linnas, kata Nabi kan seperti itu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itu bom kemana bom? Kita Bom. kanan kiri ya. Anak yatim du'afa, kita keluarkan zakat fitrah, zakat mal, zakat sawah kita bagian untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kita. Barakallahu fikum. Terima kasih subscribe ya buat teman-teman yang belum. Terima kasih sudah menonton sampai selesai video saya ini. Bagikan sebanyak-banyaknya, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.